Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Irsal Faribi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura serta teman-teman yang saya cinta dan banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang mana membahas terkait produksi buah dan sayur di daerah Madura dan produksi perkebunan di Madura. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan. Di sini produksi buah-buahan dan sayuran di Madura ini tidak lepas dengan yang namanya produksi pertanian Madura. Jadi sistem pertanian di Madura ini berupa sistem musiman yang mana penanaman ataupun pertaniannya dilakukan dengan menyesuaikan pada musim yang sedang terjadi. Bukan hanya musim, tetapi letak geografis dari suatu daerah itu juga mempengaruhi kepada produktivitas buah ataupun sayuran yang akan diproduksi nantinya. Dan di sini saya akan mengulas terkait produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Bangkalan atau kuintal 2018 dan 2019. Jadi data di sini untuk jenis tanaman pada tahun 2018 dan 2019, di 2018 ini tanaman yang paling tinggi produksinya adalah cabai rawit, dan yang kedua adalah cabai besar, yang mana cabai rawit ini 11.533, sedangkan cabai besar adalah 1.989. Dan yang ketiga ada kacang panjang yang tingginya produksinya yakni 1.619. Dan untuk 2019 ini mengalami penurunan, yang mana biasanya cabai rawit ini dari 11.533 menjadi 7.997. Sedangkan cabai besar kalah tinggi dengan produksi kacang panjang yakni 823 dan cabai besarnya 811. Jadi di Kabupaten Bangkalan sendiri untuk produksi yang paling tinggi adalah cabai dan kacang-kacangan. Kenapa? Mungkin karena dari letak geografis ataupun tekstur tanah yang memang cocok untuk ditanamin cabai ataupun seperti kacang-kacangan. Dan untuk selanjutnya dilanjut ke produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Sampang. Jadi beralih ke Kabupaten Sampang, yang mana untuk ukurannya adalah ton, dan dari tahun 2017 sampai 2019. Dan di data yang ada pada Kabupaten Sampang ini ya, untuk tanaman sendiri hampir sama seperti di Kabupaten Bangkalan. Ada beberapa tanaman ya ataupun buah-buahan ataupun sayuran yang diproduksi seperti cabai rawit, cabai besar, ada kacang-kacangan dan bawang atau daun-daunan atau umbi ya. Masih tetap sama seperti di Bangkalan. Namun di sini di tahun 2017 ini yang paling tinggi adalah bawang merah. Sedangkan peringkat kedua ada cabai rawit dan peringkat ketiga ada cabai cili. Kalau di Kabupaten Bangkalan tadi yang paling tinggi adalah cabai rawit, namun di Kabupaten Sampang yang paling tinggi adalah bawang merah.
untuk produksinya. Beralih ke tahun 2018 masih sama dalam produksi yang paling tinggi, yakni adalah bawang merah. Sedangkan untuk peringkat kedua dan ketiga masih tetap cabai rawit dan cabai cili. Dan ketika memasuki yang kepada tahun 2019 di sini sudah mengalami perubahan yang signifikan, di mana sayuran ataupun buah-buahan yang diproduksi di tahun 2017 dan 2018 ini di 2019 sudah tidak memproduksi lagi. Cuman ada 3 yang tetap memproduksi, yakni bawang merah, cabai cili, dan tomat begitu. Dan untuk yang paling tinggi produksinya masih tetap di bawang merah, dan yang kedua cabai cili, ketiga yakni tomat. Sedangkan cabai rawit yang dari 2017 dan 2018 mengalami peringkat kedua tertinggi, namun pada 2019 ini tidak memproduksi. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Filda, NIM terakhir 166. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu terkait produksi buah-buahan dan sayur-sayuran musiman di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 hingga 2019. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah jenis tanaman bawang daun. Nah, ini pada tahun 2018 sejumlah 1.155 kuintal, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 1.284 kuintal. Yang kedua adalah bawang merah. Nah, ini pada tahun 2018 sebesar 186.000 kuintal, kemudian mengalami penurunan sebesar 157 kuintal. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis tanaman bawang putih. Nah, ini tidak memproduksi sama sekali pada tahun 2018, sama dengan 2019 juga tidak memproduksi. Kemudian jenis tanaman bayam pada tahun 2018 sebesar 1.482 kuintal, kemudian mengalami kenaikan sebesar 2.045 kuintal. Kemudian jenis tanaman belewa. Nah, ini pada tahun 2018 sebesar 300 kuintal, kemudian pada tahun 2019 tidak memproduksi sama sekali. Kemudian jenis tanaman selanjutnya adalah buncis. Nah, pada tahun 2018 ini sebesar 1.975 kuintal, kemudian mengalami penurunan sebesar 1.634 kuintal. Kemudian cabai besar, nah ini pada tahun 2018 sebesar 19.538 kuintal, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 15.624 kuintal. Kemudian selanjutnya cabai rawit. Nah, ini pada tahun 2018 sebesar 246.000 kuintal, kemudian mengalami penurunan kembali sebesar 156 kuintal. Kemudian selanjutnya jamur dan kacang merah. Nah, ini tidak memproduksi sama sekali pada tahun 2019 dan juga 2018. Kemudian lanjut kacang panjang, ini pada tahun 2018 sebesar 7.286 kuintal, kemudian mengalami penurunan sebesar 4.833 kuintal. Kemudian tanaman kangkung, ini pada tahun 2018 sebesar 2.910 kuintal, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 3.737 kuintal. Kemudian bunga kol, ini pada tahun 2018 tidak memproduksi sama sekali, kemudian pada tahun 2019 memproduksi 5 kuintal.
Selanjutnya kentang ini dari tahun 2018 hingga 2019 tidak memproduksi sama sekali. Kemudian mentimun pada tahun 2018 memproduksi sebesar 2.230 kuintal. Kemudian 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.522 kuintal. Selanjutnya kubis ini pada tahun 2018 tidak memproduksi sama sekali, pada tahun 2019 memproduksi sebesar 10 kuintal. Kemudian labu siam ini pada tahun 2018 sebesar 30 kuintal, kemudian mengalami kenaikan sebesar 145 kuintal. Nah, selanjutnya lobak, melon, paprika ini tidak memproduksi sama sekali hingga 2019. Kemudian sawi ini pada tahun 2018 sebesar 880 kuintal, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 1005 kuintal. Kemudian buah semangka ini pada tahun 2018 sebesar 9.965 kuintal, kemudian pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 10.731 kuintal. Nah, selanjutnya stroberi ini tidak memproduksi sama sekali dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya terong ini dari tahun 2018 sebesar 1.420 kuintal, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.373 kuintal. Kemudian wortel ini tidak memproduksi sama sekali dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah tomat, ini sebesar 3.144 kuintal, kemudian mengalami kenaikan sebesar 5.242 kuintal. Kemudian produksi buah-buahan dan sayur-sayuran musiman pada Kabupaten Sumeneb pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Yang pertama, jenis tanaman bawang merah ini pada tahun 2017 sebesar 43.009 kuintal. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 39.063 kuintal dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 75.020 kuintal. Kemudian pada tanaman bayam ini pada tahun 2017 sebesar 1.061 kuintal, kemudian mengalami kenaikan sebesar 1.067 kuintal, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 sebesar 1.509 kuintal. Kemudian pada tahun 2016 kemudian belewa pada tahun 2017 tidak memproduksi sama sekali, dan pada tahun 2018 memproduksi sebesar 4.268 kuintal dan mengalami kenaikan sebesar 4.281 kuintal. Kemudian tanaman buncis pada tahun 2017 sebesar 6.793 kuintal dan mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 239 kuintal, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2019 sebesar 309 kuintal. Kemudian cabai besar pada tahun 2017 sebesar 10.124 kuintal, kemudian mengalami penurunan sebesar 7.914 kuintal, dan pada 2019 mengalami kenaikan sedikit sebesar 8.952 kuintal. Kemudian cabai rawit pada tahun 2017 ini sebesar 65.297 kuintal dan pada tahun 2018 sebesar 59.597 kuintal dan mengalami kenaikan sebesar 97.103 kuintal. Kemudian tanaman kacang panjang ini sebesar pada tahun 2017 sebesar 3.560 kuintal, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 2.981 kuintal dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 sebesar 2.681 kuintal. Kemudian pada tanaman kangkung ini pada tahun 2017 sebesar 2.982 kuintal.
Kemudian di tahun 2018 sama, yaitu 2.982 kintal, dan mengalami kenaikan pada 2019 yaitu sebesar 3.313 kintal. Selanjutnya mentimun pada tahun 2017 sebesar 10.375 kintal dan mengalami penurunan di 2018 sebesar 9.307 kintal dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 14.021 kintal. Kemudian buah melon ini pada tahun 2017 sebesar 9.902 kintal, kemudian mengalami penurunan sebesar 8.871 kintal dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 9.091 kintal. Kemudian sawi ini pada tahun 2017 sebesar 724 kintal, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sedikit sebesar 735 kintal. Kemudian tahun 2019 naik drastis menjadi 1.449 kintal. Kemudian buah semangka pada tahun 2017 sebesar 71.439 kintal, kemudian mengalami penurunan sebesar 72.268 kintal dan mengalami kenaikan sebesar 74.633 kintal. Kemudian terong ini pada tahun 2017 sebesar 8.550 kintal, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 8.118 kintal dan mengalami kenaikan kembali sebesar 12.417 kintal. Dan yang terakhir adalah tomat. Tomat ini pada tahun 2017 sebesar 4.079 kintal, kemudian mengalami penurunan sebesar 3.482 kintal dan pada tahun 2019 sebesar 3.548 kintal. Baik, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Kamelia, NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan 2019. Yang pertama pada Kecamatan Kamal, di mana pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 10,87 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi 11,19 ton. Dan yang kedua adalah Kecamatan Labang, di mana pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 56,57 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 57,9 ton. Yang ketiga adalah Kecamatan Koanyar, di mana pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 103,36 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 104,32 ton. Yang keempat adalah Kecamatan Modung, di mana pada tahun 2018 itu mencapai 28,17 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 28,86 ton. Yang kelima adalah Kecamatan Belega, di mana pada tahun 2018 produksi perkebunannya mencapai 65,85 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 66,95 ton. Dan pada Kecamatan Konang itu pada tahun 2018 produksi perkebunannya itu adalah 122,93 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 123,77 ton. Dan masih banyak yang lainnya seperti Socah, Galis, Tanah Merah, Burne, Arusbaya, Geger, Kokok, Tanjung Bumi, 10 Rampis, itu bisa dilihat di tabel. Jadi produksi perkebunan di Kabupaten Bangkalan ini pada tahun 2018 itu totalnya mencapai 2023,44 ton
dan pada tahun 2019 itu mencapai 2055,62 ton. Produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018 dan 2019. Yang pertama pada Kecamatan Peragaan, di mana pada Kecamatan Peragaan ini pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 1.706,65 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 1.729,16 ton. Yang kedua pada Kecamatan Buluto, di mana pada Kecamatan Buluto ini pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 2.096,86 ton dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 2.126,85 ton. Yang ketiga adalah pada Kecamatan Saronggi. Pada Kecamatan Saronggi ini pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 1.183,7 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 itu menjadi 1.174,19 ton. Selanjutnya bisa dilihat sendiri di tabel seperti itu. Selanjutnya adalah produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 dan 2019. Jadi yang pertama adalah Kecamatan Sereseh, di mana pada kecamatan ini pada tahun 2018 produksi perkebunannya mencapai 19,50 ton dan mengalami dan pada tahun 2019 itu masih sama 19,50 ton. Dan yang kedua adalah Kecamatan Torjun. Kecamatan Torjun ini pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 32,51 ton dan pada 2019 itu masih sama 32,51 ton. Pada kecamatan yang ketiga adalah Kecamatan Pangarengan, di mana pada tahun 2018 produksi perkebunannya mencapai 26,25 dan pada 26,25 ton dan pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan menjadi 25,50 ton seperti itu. Maka pada Kabupaten Sampang ini produksi perkebunannya itu menurut kecamatan totalnya pada 2018 itu mencapai 750,56 ton dan pada tahun 2019 itu mencapai 746,86 ton. Untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel untuk lebih jelasnya seperti itu. Selanjutnya adalah produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 dan 2019. Jadi kecamatan yang pertama itu adalah Kecamatan Telanakan, di mana pada tahun 2018 itu produksi perkebunannya mencapai 184 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 188 ton. Yang kedua adalah Kecamatan Pademawu, di mana pada tahun 2018 ini mencapai 176 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 180 ton. Yang ketiga adalah Kecamatan Galis, di mana kecamatan ini pada tahun 2018 itu mencapai 184 ton dan pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan menjadi 188 ton. Selanjutnya bisa dilihat di tabel untuk lebih jelasnya. Dan pada Kecamatan Pamekasan ini itu produksi perkebunannya ini pada tahun 2018 totalnya mencapai 4.558 ton. Dan pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan menjadi 4.648 ton. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.